Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada satu perkara jemaah sekalian yang selalu membuat manusia itu merasa khawatir dengan perkara tersebut. Yang selalu membuat manusia merasa gelisah dengan perkara tersebut. Yang selalu membuat manusia merasa gundah-gulana dengan perkara tersebut. Apa itu? Rezeki. Baik, perlu kita ketahui jemaah sekalian bahwa pada asalnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menjadikan kepada manusia untuk cinta terhadap harta. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Telah dijadikan untuk manusia untuk cinta terhadap syahwatnya, minan nisa berupa wanita, wal banin berupa anak-anak, wal qanatiril muqantarah dan berupa harta yang melimpah, harta yang banyak. Naam, jemaah sekalian, akan tetapi di samping Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada manusia cinta terhadap harta, banyak yang kita saksikan di zaman sekarang, mereka itu cintanya terhadap harta begitu berlebihan. Hingga tak kala Allah Subhanahu wa taala menahan rezekinya, ia akan merasa khawatir yang berlebihan hingga ia stres. Karena apa jemaah sekalian? Karena ia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki, bahwasanya rezeki itu telah maktub, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah yang sebaik-baik pemberi rezeki. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khairur raziqin." Dan Allah adalah yang sebaik-baik Maha Pemberi rezeki, yang sebaik-baik Ar-Raziqin, yang sebaik-baik Ar-Raziq. Jemaah sekalian, apa itu Ar-Raziq? Berkata Asy-Syaikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitabnya Fiqh Al-Asmaul Husna. Beliau berkata, Ar-Raziq al-mutakaffil birzaqil ibad, adalah yang menanggung, yang menjamin rezeki-rezeki para hambanya. Maka jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun yang berjalan di atas muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezekinya. Bahkan jemaah sekalian, tak kala kita masih berumur 120 hari dalam kandungan ibu kita, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk menetapkan suatu perkara. Apa yang ditetapkan jemaah sekalian? Yu'maru bi'arba'i kalimat. Diperintahkan untuk menetapkan 4 kata. Diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Apa itu jemaah sekalian? Bikatbihi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ditetapkan rezekinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amalnya, dan ditetapkan apakah dia termasuk orang-orang yang sengsara
atau orang-orang yang berbahagia. Maka jemaah sekalian, tidakkah antum memikirkan tatkala antum masih dalam kandungan ibu antum, Allah Subhanahu wa taala memberikan antum rezeki lewat ibu antum. Kemudian setelah antum keluar, antum enggak bisa apa-apa, cuman bisa menangis. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada antum cara minum susu lewat ibu antum. Kemudian tahu-tahu antum sudah besar, tahu-tahu antum sudah kuliah, sudah lulus, sudah bergelar, sudah bersarjana. Tahu-tahu antum berpikir, bagaimana dengan rezeki saya? Naam, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala kita telah mengetahui bahasanya perkara rezeki itu telah maktub, telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti jemaah sekalian kita hanya berdiam diri, tidak menempuh sebab. Dan di antara sebab-sebab orang mendapatkan rezeki itu adalah apa jemaah? Adalah menuntut ilmu. Ada satu kisah datang kepada Nabi SAW seorang lelaki. Ia mengeluhkan tentang adiknya, ia mengeluhkan tentang saudaranya yang menuntut ilmu di sisi Rasulullah SAW. Sementara lelaki ini dia bekerja untuk membiayai saudaranya yang menuntut ilmu di sisi Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau diberi rezeki oleh sebab adikmu yang menuntut ilmu itu. Naam, berkata juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, Man arada ad-dunya fa'alaihi bi talabil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi talabil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bi talabil ilm, maka hendaknya ia menuntut ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya ia menuntut ilmu. Wa man arada ad-dunya wal akhirah fa'alaihi bi talabil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, fa'alaihi bi talabil ilm, maka hendaknya ia menuntut ilmu. Karena memang jemaah sekalian, Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia maupun di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dengan beberapa. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat, dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.